control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go tonight, but I already tried. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan bercerita sedikit atau istilahnya curhat pengalaman saya dari Indonesia bisa sampai ke Korea. Sombong amat. Ini mumpung ini sebenarnya lagi kerja ya, tapi ini situasi di pabrik saya itu lagi sepi teman-teman. Mungkin karena pandemi COVID-19 ini, jadi daripada saya tidur di sini di kantor pabrik, mending saya di sini lah. Ini lagi di samping pabrik, biasa tempat kami untuk istirahat atau ngerokok gitu, yang ngerokok. Kalau aku sendiri sih ya ngerokok sih. Oke. Kita bertiga aja, bertiga di pabrik. Pabrik kita itu pabrik print kaca. Gambarnya seperti ini. Kalau sudah mau dikirim seperti itu teman-teman, sudah dibungkus, jadi tinggal tunggu jam, terus dijemput sama mobil, nanti terus dinaikkan sama Cikeca ataupun forklift. Ya, untuk ngomong-ngomong pengalaman saya itu dari Indonesia bisa sampai ke Korea, itu ceritanya saya itu istilahnya dari dulu itu saya nggak pernah teman-teman, nggak pernah punya angan-angan mau ke luar negeri gitu, nggak pernah. Istilahnya sadar diri saya ini cuma lulusan SMP, mana bisa luar negeri gitu kan. Jadi pengalaman saya itu dari Indonesia bisa sampai ke sini, ke Korea. Itu awalnya saya itu nggak mengira mau ke sini. Ya mungkin semua sudah takdir dari Yang Maha Kuasa ya, atau jalan rezeki saya memang ada di sini gitu. Ya aku bersyukur banyak bersyukur di sini, dapat tempat enak juga. Dulu saya itu awalnya kerja pas pertama merantau itu kerja di penggilingan daging yang itu loh, yang bisa buat pentol gitu, buat bakso itu. Tapi saya di tempat gilingnya karena baru pertama merantau, jadi saya nggak betah, cuma 2 minggu aja di itu penggilingan daging. Oke. Terus baru itu saya pulang. Sehabis itu terus kerja di bangunannya di Pondok Gontor Putri 1 itu selama kurang lebih 3 tahun. Zaman dulu itu gajinya per hari itu 24.000 teman-teman. Jadi setiap Sabtu sore itu gajinya itu tinggal dikalikan aja. 24 dikali berapa? 6 hari. Sama dengan nih. Cuma segitu aja teman-teman. Jadi saya itu bantu-bantu keluarga. Ibaratnya dari kecil. Saya juga pas waktu SD
itu sudah nyambil kerja, tapi nyambil kerja di di rental PS. Kayak saya yang jaga PS, saya suruh kasih waktu, misalnya ada yang kurang main berapa jam, kasih waktu gitu aja sambil nungguin. Tuh kadang kalau pas rame sampai jam 3 pagi, saya dari SD aja kurang tidur, makanya kayak gini matanya kayak hitam. Enggak ding, saya sekarang orang Korea. Jadi sipit. Habis itu saya ikut bapak ke Balikpapan. Bapak saya kan jualan apa, mie pangsit atau mie ayam bakso itu di Balikpapan. Saya ikut ke sana. Tadinya saya dicarikan kerjaan oleh bapak saya itu di minimarket selama kurang lebih 8 bulan kalau tidak salah. Ada enggak ya 8 bulan kurang lebih. Terus habis dari minimarket itu, saya sebelum keluar dari minimarket itu iseng-iseng nulis lamaran, terus saya masukkan ke mana, ke hotel waktu itu, ngelamar security di hotel karena saya nggak punya skill apa-apa. Saya juga cuma lulusan SMP. Jadi saya itu sempat sih minder banget sama teman-teman yang bisa sekolah tinggi. Terus akhirnya alhamdulillah rezeki saya itu saya diterima di security hotel itu. Tapi di security hotel itu saya cuma 6 bulan. Lepas training kan 3 bulan. Training habis itu plus 3 bulan. Sebelum berhenti saya iseng sebar lamaran juga. Security ngelamar security lagi di hotel, tapi di lain hotel yang katanya itu lebih bagus, fasilitasnya lebih baik gitu. Terus ngelamar di security mall, terus ngelamar lagi di apa, kayak cleaning service gitu loh teman-teman. Saya lamaran itu alhamdulillah itu dipanggil semua loh. Kalau memang rezeki nggak kemana loh, panggil semua. Tapi itu delalah apa teman-teman? Delalah itu yang paling cepat ini yang apa, security mall. Padahal baru ngantar lamaran, terus habis itu saya pulang, belum sampai rumah itu sudah ditelepon. Jadi saya langsung balik lagi. Pas ditelepon itu pakai sepatu ya, terus wah saya nggak sempet dah, daripada nanti zong nggak jadi kerja toh, pakai sendal langsung balik ke mall. Jadi pun pas ditanyain itu di mall, kamu punya sepatu nggak? Saya perlihatkan, wah cuma pakai sendal Pak. Oh nanti beli bisa. Nah tapi nanti seragamnya gimana Pak? Seragamnya bisa juga dari sini gitu, tapi diganti nanti uang gaji dicicil gitu. Ya wes nggak apa-apa daripada enggak toh. Tapi sayangnya di situ itu cuma 10 bulan. Ada fotonya di sini, ada fotonya nih, itu pas jadi security itu. Terus habis jadi security saya sempat habis jadi security saya terus ngubungi teman saya yang kebetulan di Kalimantan juga, katanya mau ketemu. Aku iseng main ke tempat temanku itu yang merantau di Kalimantan juga, tapi dia ikut orang lain, sama kayak aku ikut sama bapakku, tapi dia ikut orang lain, ikut usahanya orang lain gitu. Jadi ngebantu usahanya gitu loh, ya kayak kerja sama orang lain ibaratnya. Saya ketemu, begitu saya tanya-tanya kan, tak pikir-pikir kok enak ini, itu di jualan pentol ini teman-teman. Wah kok enak ini, tak pikir-pikir. Kalau saya di security itu kan ngekos, apa-apa bayar sendiri kan. Pasti kalian semua juga tahu kayak kos itu pasti bayar sendiri loh, semua kayak makan. Terus ibaratnya kalau saya kan ngerokok juga, jadi rokok dihitung, terus
apa segala macam dihitung semua kan. Jadi mungkin dari gaji security itu kepotong lumayan banyak lah untuk bayar kontrakan, untuk makan, untuk rokok, untuk apa. Di pas security itu gaji saya cuma 2.350.000 teman-teman. Tuh, terus waktu saya banyak bertanya di itu teman saya yang ikut pentol itu, saya jadi tertarik karena di situ 1.500.000 bersih, terus dapat rokok. Terus kalau misalnya nggak merokok dikasih uang buat rokok 15.000 per hari, lumayan. Waktu itu pas saya lagi nggak merokok itu saya kumpulkan sampai bisa beli tiket, uang rokok, beli tiket buat pulang ke Indonesia waktu itu. Lebaran pertama setelah jual pentol itu, saya ikut tetangga saya itu. Ternyata yang jualan pentol itu bosnya itu tetangga saya, jadi deket sama saya. Tapi ibaratnya ini tetangga saya yang cewek, nah ini bosnya ini yang cowok, jadi mereka nikah gitu. Jadi yang cowok ini nggak tahu saya, yang cewek yang tahu yang cewek gitu. Jadi dari situ kita kenal, terus aku ikut sama itu. Baca. Lamanya kurang lebih 2 tahun aku di situ. Alhamdulillah. Walaupun gaji segitu tapi bersyukur itu bisa terkumpul sedikit-sedikit, bisa beli motor sendiri waktu itu. Motornya walaupun motor butut sih, tapi yo alhamdulillah dari dulu itu saya mau beli motor susah teman-teman. Karena memang saya dulu itu sangat kurang lah ibaratnya. Ya memang kurang, nggak ibaratnya sih, memang orang kekurangan sih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah di sini ya. Oke, lanjut lagi cerita yang tadi. Pas lebaran pulang, habis lebaran berangkat lagi jualan pentol lagi selama plus 1 tahun, terus lebaran lagi pulang lagi. Karena waktu itu saya pas pulang itu kan pas lagi ramai itu pertandingan voli, jadi saya itu main voli. Karena hobi saya main voli teman-teman. Ya alhamdulillah juga dulu pernah voli itu menghasilkan walaupun sedikit, ya disyukurilah. Karena dulu pengalaman saya dari voli itu bisa beli HP sendiri teman-teman. Alhamdulillah sudah Android dulu itu HP-nya. Dari voli itu setiap sepermainan itu 200 sampai 300 ribu rupiah itu permain itu. Alhamdulillah. Baca. Tapi pas waktu aku pulang itu, pas lagi latihan voli gitu, pas dari jualan pentol itu kan badanku sangat gemuk itu teman-teman. Jadi buat lompat aja susah. Terus delala ini dengkul atau betis boleh ya, dengkul lagi lah itu keseleo teman-teman. Jadi tempurungnya itu masuk ke sini. Wes sampai sekarang itu kalau mau buat voli itu agak takut, masih trauma karena kambuhnya itu 4 kali saking bandelnya saya teman-teman. Ya gimana, ya hobi. Nah pas itu habis keseleo, saya kan nggak ngapa-ngapain teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain, kerja juga nggak bisa. Pernah saya paksakan kerja ikut di tempat temen di kandang ayam yang itu, yang broiler, yang ayam potong itu cuma bertahan mungkin kurang lebih 2 bulan aja itu, karena kaki sakit buat angkat-angkat itu.
pakan ayam itu kalau nggak salah beratnya itu 50 kilo. Soalnya dia naik gini, lewatnya itu tangga naik gini, jadi sakit banget, nggak tahan. Pas sebelum saya berhenti di kandang ayam itu, ikut nyambil kursus bahasa, teman-teman. Kalau untuk